Latar belakang munculnya ide. Barang bekas atau yang lebih kita kenal dengan istilah barang second hand merupakan barang yang sudah tidak dipergunakan lagi tetapi masih dapat dipergunakan kembali dan masih layak untuk diperjualbelikan. Hal inilah yang mendorong kami sebagai mahasiswa untuk membuat sebuah ide bisnis startup berbasis aplikasi untuk jual beli barang bekas yang masih layak pakai yang kami beri nama Buyback. Nah, kenapa sih harus buyback? Buyback ini memudahkan proses jual beli barang second hand. Harga yang ditawarkan pun relatif lebih murah. Tujuan utama dari konsep buyback ini adalah untuk menciptakan lingkaran ekonomi yang berkelanjutan dengan mengurangi kebutuhan bahan baku baru dan bisa mengurangi limbah second hand yang menumpuk, serta memberikan peluang bisnis bagi orang yang menerapkannya. Tren pertumbuhan jual beli barang second hand. Dari data yang kami dapat, pertumbuhan jual beli barang second hand didominasi oleh Gen Z sebesar 40%. Lalu di kalangan millennials 30%, di kalangan Gen X 20%, dan di kalangan boomers 20%. Nah, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya 1. Permintaan pasar. Tingkat permintaan pasar dari konsumen atau investor yang ingin menjual kembali barang atau investasi mereka dapat mempengaruhi pertumbuhan aplikasi buyback. Yang kedua, penyedia layanan. Kualitas dan reputasi penyedia layanan aplikasi buyback dapat memainkan peran penting dalam pertumbuhan. Kepercayaan konsumen terhadap penyedia tersebut dapat membantu menarik lebih banyak pengguna. Yang ketiga, kenyamanan dan kemudahan. Kenyamanan dan kemudahan yang ditawarkan aplikasi buyback cenderung menarik pengguna. Kenyamanan dan kemudahan aplikasi tersebut menjadi faktor penting dalam pemilihan aplikasi. Yang keempat, inovasi teknologi dan fungsional. Dan yang kelima, preferensi konsumen dan situasi ekonomi. Target pasar dari aplikasi buyback adalah yang pertama, mahasiswa dan pelajar. Yang kedua, pelaku usaha jual beli barang second hand. Yang ketiga, special needs individuals. Dan yang keempat, komunitas pengguna berkelanjutan. Selanjutnya, strategi marketing aplikasi buyback dan struktur organisasinya. Strategi marketing aplikasi buyback yang pertama, digital marketing. Yang kedua, branding. Dan yang ketiga, kemitraan. Aplikasi buyback memiliki struktur organisasi. Yang pertama, direksi. Yang kedua, tim manajemen. Yang ketiga, departemen fungsi. Yang keempat, tim pendukung. Dan yang kelima, tim pengembang bisnis. Peluang dan tantangan aplikasi buyback. Aplikasi buyback memiliki peluang yang pertama, kemudahan jual beli barang second hand. Yang kedua, sustainability. Dan yang ketiga, membuka peluang usaha. Sementara tantangan dari aplikasi buyback yang pertama, persaingan aplikasi sejenis. Yang kedua, kurangnya kepercayaan konsumen. Dan yang ketiga, oknum-oknum yang memanipulasi barang second hand-nya. Analisis kombinasi SWOT. Aplikasi buyback memiliki strategi kombinasi WT, yaitu kelemahan dan ancaman. Karena dengan kelemahan yang dimiliki aplikasi buyback dalam hal mindset negatif masyarakat tentang barang second hand, setidaknya bisa membantu aplikasi buyback untuk mengurangi kompetitor baru di pasarnya dan mengambil peluang untuk menciptakan diversifikasi seperti fitur remake yang ada di aplikasi buyback. Kesimpulan dari ide bisnis startup ini adalah terbentuknya aplikasi jual beli barang bekas atau second hand yang kami beri nama Buyback ini muncul sebagai respon terhadap perkembangan teknologi dan perubahan pola konsumen. Yang tadinya membeli barang harus langsung ke toko, sekarang bisa dijangkau hanya melalui Android masing-masing. Yang tadinya bingung barang second hand harus diapakan, sekarang bisa diperjualbelikan atau diolah melalui aplikasi. Sehingga aplikasi ini memudahkan orang-orang untuk menjual kembali barang second hand. Terima kasih.